Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakaria dengan NPM 1740302035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum mata kuliah rangkaian elektronika daya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3, yaitu AC/DC rectifier. Nah, pada percobaan ini penyearah gelombang. Untuk pertama ada penyearah setengah gelombang, dan untuk rangkaiannya dapat dilihat di sini. Ini kita dapat lihat rangkaiannya. Terus rangkaiannya dihubungkan dengan 3 alat ukur, yaitu yang pertama input, terus yang kedua output, dan lalu beban. Langsung untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke mesinnya. Nah, di sini saya sudah merangkai rangkaian yang ingin kita jalankan, yaitu di sini saya sudah merangkai rangkaian dan memasukkan nilai pada komponennya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pengujiannya. Nah, di sini kita akan menguji rangkaian yang telah kita rangkai. Nah, terus untuk menampilkan gelombangnya, kita masuk di Vout-nya dulu. Nah, ini gelombang yang kita sudah tampilkan pada nilai Vout-nya. Lalu kita masuk pada Vin-nya. Nah, ini gelombang untuk nilai pada Vin-nya, dan ini gelombang pada gate-nya. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada 3 gelombang, yaitu gelombang Vin, Vout, dan gate-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pada gelombang Vin-nya sedikit lonjatan, lalu dia naik di ketinggian 300 dan mengalami penurunan pada 0,01. Nah, kita akan melihat MS-nya. Nah, di sini kita dapat lihat MS-nya yaitu 6,87, dan Vin-nya 2,1, dan Vout-nya 1,5. Terus nah, lalu kita setelah itu kita akan ubah titik penyalaan menjadi 90/180. Nah, ini kita ubah sistem penyalaannya, yaitu menggunakan 90. Nah, lalu kita jalankan. Nah, kita lihat kembali gelombang Vout-nya. Nah, setelah kita tampilkan gelombang Vout-nya, lalu kita tampilkan kembali gelombang Vin-nya. Setelah itu kita tampilkan lagi gelombang gate-nya. Nah, setelah ketiga-tiganya kita tampilkan, di sini kita akan menjelaskan prinsip kerjanya gelombang, yaitu pada gelombang Vin-nya dia mengalami agak sedikit lama, lalu dia akan menaik pada titik 300 dan akan turun pada titik 0,01. Nah, kita lihat lagi nilai MS-nya, yaitu
sini pada MS-nya 5,0 dan nilai pin-nya 2,1 dan field-nya 1,0. Nah, lalu kita masuk pada di sini pada percobaan 2 kita akan mengubah kapasitor yaitu 2200 nanofarad. Di sini kita masuk pada rangkaiannya. Nah, di sini saya sudah masukkan nilai kapasitornya 2002 nanofarad. Nah, pada rangkaian ini menggunakan kapasitor dengan nilai 2200 nanofarad, dan di sini kapasitornya telah kita masuki ke dalam pengujiannya. Nah, di sini kita lihat kembali gelombang pada fieldnya. Nah, sini setelah kita tampilkan gelombang pada fieldnya, kita tampilkan kembali gelombang pada fieldnya. Lalu setelah di sini kita tampilkan pada gelombang gate-nya. Nah, sini ada 3 gelombang yang sudah kita tampilkan. Nah, di sini gelombang pada fieldnya yaitu pada gelombang fieldnya mengalami kelamaan kenaikan, dan pada sisi ini dia akan menaik dengan ketinggian nilai 300, lalu dia akan menurun pada nilai 150 dan naik kembali pada nilai 300 dan dia akan turun kembali. Nah, langsung saja kita lihat RMS-nya yaitu pada RMS-nya ini yaitu 5,0, pada fin-nya 2,1 dan pada field-nya 2,1. Nah, di sini saya akan merubah kembali nilai pada kapasitornya, dan nilai pada kapasitor yang akan kita ubah yaitu 330 mikrofarad. Ya, ini setelah kita ubah nilai kapasitornya, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita lihat kembali pada gelombang fieldnya. Setelah gelombang fieldnya kita tampilkan kembali gelombang fin-nya. Lalu kita tampilkan kembali gelombang gate-nya. Nah, pada gelombang fieldnya yaitu dia sedikit lama mengalami kenaikan. Dia naik pada titik 300 dan dia mengalami kestabilan. Lalu kita akan lihat nilai pada RMS-nya yaitu pada field-nya yaitu 5,0, pin-nya 2,1 dan field-nya 2,9. Nah, mungkin sekian pada percobaan 3 saya. Sekian dan terima kasih. Di sini kita akan di sini pada percobaan 3 ini kita akan masuk pada penyara gelombang penuh.
dan kita langsung masuk di PC-nya. Nah, di sini saya sudah merangkai rangkaian dan sedikit saya akan menjelaskan mengenai cara kerja rangkaiannya. Nah, pada rangkaian ini ketika gate 1 on maka gate 1 off dan masuk ke aliran arus masuk ke beban, lalu aliran arus masuk ke gate 4. Nah, ketika gate 4 dan gate 3 akan on dan gate 1 off dan arus masuk ke beban, lalu gate 3 lalu gate 4 off dan gate 2 akan on. Nah, langsung saja untuk pengujiannya. Ini kita akan sini kita akan lihat gelombang pada pinnya. Nah, ini kita sudah tampilkan gelombang pada pinnya. Lalu kita tampilkan gelombang pada gate 1-nya. Setelah kita tampilkan gelombang gate 1, kita tampilkan lagi gate 2. Dan kita tampil seterusnya ya. Kita tampilkan ke gate 3. Dan kita tampilkan gate 4. Setelah kita tampilkan keempat gate-nya, lalu kita tampilkan VOUT-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada gate 1 dia akan mengalami kenaikan dan gate 2 akan mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya, gate 3 akan mengalami penaikan dan gate 4 akan mengalami penurunan. Nah, sini kita lihat pada VOUT-nya, yaitu dia akan naik pada titik 200 dan lalu turun pada titik 0,01 dan naik lagi pada titik 200 lalu turun pada 0,02. Nah, langsung saja kita lihat RMS-nya. Pada VOUT-nya RMS-nya yaitu 2,1, pada VIN-nya 2,1 juga, gate-nya 7,7, gate 2-nya 6,3, gate 3-nya 6,3 juga, dan gate 4-nya 7,7. Baik, di sini untuk rangkaian selanjutnya saya akan menambahkan rangkaian kapasitor, dan di sini kita akan langsung saya pada pengujiannya. Nah, di sini saya sudah memberi nilai pada kapasitornya yaitu 330 mikrofarad. Nah, di sini saya sudah masukkan nilainya. Langsung saja kita melakukan pengujiannya. Nah, di sini kita lihat gelombang pada VIN-nya. Nah, kita tampilkan gelombang pada pinnya, lalu kita tampilkan lagi gate 1-nya. Kita tampilkan lagi gate 2-nya. Terus kita tampilkan sampai gate 4-nya. Gate 3, gate 4. Nah, setelah kita tampilkan sampai gate 4-nya, lalu kita tampilkan pada VOUT-nya. Nah, setelah kita keempatnya kita tampilkan, di sini pada gate 1-nya juga harusnya mengalami kenaikan dan gate 2-nya mengalami penurunan, dan gate 3-nya juga masih mengalami penurunan, lalu gate 4-nya mengalami kenaikan. Nah, pada VOUT-nya di sini harusnya dia naik pada titik 200 dan dia nilai harusnya sejajar
Langsung kita lihat RMS-nya, yaitu pada Fiat-nya 3,02, pada Fin-nya 2,1, Gate 1-nya 7,7, Gate 2 6,3, Gate 3 6,3 juga, dan Gate 4 7,7. Nah, mungkin untuk percobaan 3 sekian, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kita akan lanjut pada percobaan 4, yaitu DC convert. Pada percobaan ini yaitu Boost converter. Nah, di sini kita akan langsung menjelaskan prinsip kerja pada rangkaian ini. Nah, di sini ketika getting on, maka rangkaian yang bekerja hanya ini. Ketika getting on, rangkaian yang bekerja. Nah, lalu indikator akan menyimpan energi. Di sini indikatornya dia akan menyimpan energinya. Dan ketika off, arus akan mengalir ke kapasitor. Ini arus yang akan mengalir ke kapasitor. Lalu arus akan diteruskan ke beban. Nah, kita langsung saja masuk ke simulasinya. Sini kita lihat dulu gelombang V-nya, kita tampilkan, dan kita tampilkan gelombang D-nya. Ini setelah kita tampilkan gelombang D-nya, lalu kita tampilkan V-outnya. Nah, setelah ketiga gelombang kita tampilkan, pada gelombang V-nya dia kita lihat stabil pada titik 12, dan pada gelombang D-nya dia tidak ada penurunan maupun kenaikan, tidak ada berpengaruh sama sekali. Dan pada Fin-nya di sini kita lihat pada titik pada titik 12 aliran arus akan stabil sampai dengan titik 0,05. Nah, kita akan lihat RMS-nya. Ini RMS-nya pada Fiat-nya 1,0 dan Fin-nya 1,2 dan D-nya 0,00. Nah, kita langsung ubah di sini. Langsung kita akan ubah detik cycle-nya 0,2. Nah, setelah kita ubah duty cycle-nya 0,2, lalu kita jalankan. Nah, ini setelah kita jalankan, kita lihat lagi gelombangnya pada Fin-nya. Kita tampilkan pada Fin-nya, setelah itu gelombang pada D-nya. Ini kita tampilkan gelombang D-nya. Lalu gelombang Fiat-nya. Nah, di sini kita lihat pada Fin-nya dia masih stabil, tidak ada penurunan maupun kenaikan. Dan ini Fiat-nya kita lihat pada titik 15 dia akan stabil sampai di titik 0,05. Lalu kita lihat RMS-nya pada Fiat-nya 1,1, terus Fin-nya 1,2 dan D-nya 4,4. Dan setelah itu kita akan lanjut ke Buck converter. Baik, kita akan melanjutkan untuk rangkaian selanjutnya. Di sini akan saya jelaskan prinsip kerjanya, dimana ketika setelah on, arus akan mengalir ke rangkaian. Nah, di sini arus akan mengalir ke rangkaian di sini, dan
indikator akan menyimpan energi. Nah, sini indikatornya dia akan menyimpan energi. Lalu ketika saklar off, maka energi yang tersimpan pada indikator akan mengalir. Nih, ketika saklar di off kan dia akan mengalir ke rangkaian ini. Nah, di sini fungsi dioda ini untuk menahan energi yang tersimpan. Nah, langsung saja kita pada simulasi rangkaiannya. Oke, kita akan jalankan fin-nya, kita lihat gelombang fin-nya. Setelah itu kita ke D-nya, tampilkan satu ke V-out-nya. Nah, setelah kita tampilkan ini, pada gelombang fin-nya dia tidak ada berpengaruh sama sekali, tidak ada kenaikan maupun penurunan. Jika ke gelombang D-nya dia akan tidak ada pengaruh, dan ke V-out-nya dia akan stabil sampai di nilai 0,05. Nah, kita lihat RMS-nya. V-out-nya 1,3, fin-nya 1,2, dan D-nya 0,00. Nah, di sini kita akan mengubah nilai data cycle-nya. Sini 0,2. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita dapat lihat pada nilai fin-nya dia tidak ada berubah sama sekali. Dia stabil dari titik 12 lalu ke V-out-nya pada aliran arus dia akan naik pada titik 2,5 dan stabil sampai 0,05. Nah, di sini V-out-nya 1,4, fin-nya 1,2, dan D-nya 1,0. Nah, mungkin untuk pada rangkaian percobaan 4 saya jelaskan mungkin sampai di sini, dan kurang lebihnya saya terima kasih.